Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di dalam sesi yang ke-6 dari Akademi Apologetika Indonesia. Nah, sesi ini berjudul kekeliruan-kekeliruan logika. Nah, saya berharap di dalam sesi ini saudara akan belajar dan mencapai dua tujuan. Yang pertama, kita akan memahami definisi dan contoh-contoh dari kekeliruan logika formal di dalam sebuah penalaran logis atau proses berpikir. Yang kedua, kita juga akan mempelajari definisi dan contoh-contoh dari kekeliruan logika informal dalam sebuah penalaran logis atau proses berpikir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua tujuan ini begitu penting untuk kita capai karena di dalam percakapan-percakapan kita sehari-hari atau bahkan di dalam percakapan apologetika, entah itu berupa diskusi, debat, kita seringkali menemukan adanya kekeliruan-kekeliruan berpikir atau kadang-kadang disebut sesat pikir. Nah, Anda bisa melihat misalnya di dalam sosial media, komentar-komentar orang, misalnya di Instagram atau di Facebook, itu sangat sering menunjukkan kesalahan berpikir atau sesat pikir. Baik itu formal maupun informal, yang mungkin saya duga lebih banyak adalah informal. Demikian pula kadang-kadang, bahkan di dalam kesendirian kita pun, kita bisa memikirkan sesuatu yang salah di dalam pikiran kita. Dan ini tentu saja nanti akan tercermin menjadi lebih jelas ketika kita berdiskusi, berargumen, khususnya juga dalam percakapan apologetika dan proses penginjilan. Kita akan melihat bahwa ada banyak sekali kesalahan-kesalahan berpikir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempelajari hal ini begitu penting dalam dunia apologetika. Karena salah satu tugas apologetika adalah meyakinkan orang yang belum percaya sehingga mereka bisa mengenal kebenaran. Nah, ketika kita meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Injil, maka kita perlu menyampaikan kebenaran Injil dengan cara yang tepat dan kita perlu menyampaikan argumentasi dengan benar. Demikian pula ketika muncul keberatan, pertanyaan, serangan dari pihak lain, maka kita perlu menganalisisnya dan kita perlu melihat apakah memang argumen yang diberikan itu masuk akal melalui proses berpikir yang benar atau tidak. Nah, ini ada seorang tokoh apologetika yang sudah meninggal dunia, Norman Geisler, dan dia berkata demikian, saudara-saudara. It is important to know fallacies because even though they might be psychologically persuasive, they are not logically correct. Jadi adalah penting untuk mengetahui kekeliruan-kekeliruan berpikir. Karena walaupun kekeliruan-kekeliruan ini seringkali terdengar persuasif atau meyakinkan secara psikologis, tetapi secara logis salah. Jadi ini akan sering Anda temukan dalam dunia apologetika. Anda mendengarkan sebuah argumen yang tampaknya menarik, meyakinkan. Tapi ketika Anda renungkan lebih dalam, argumen atau pernyataan dari seseorang itu ternyata salah atau keliru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya mengingatkan saudara ada 3 hal yang kita harus ingat. Yaitu untuk apa kita belajar kekeliruan logika ini. Tujuannya adalah supaya kita bisa mendeteksi kesalahan atau kekeliruan itu ketika kita mendengarnya. Yang kedua, kita bisa menghindari penggunaannya. Jadi kita sendiri ketika berbicara lebih berhati-hati dan tidak melakukan kekeliruan berpikir. Selain itu kita harus memakai ilmu ini atau sesi ini, saudara-saudara, untuk membangun sebuah pernyataan dan argumen yang kuat dan masuk akal tentang kekristenan. Kita harus mengingat bahwa orang yang bisa melakukan kekeliruan logika berpikir bukan hanya lawan bicara kita, tetapi juga kita sendiri. Dan kadang-kadang saya pribadi misalnya setelah mengucapkan sesuatu dan saya setelah mempelajari kekeliruan logika, sesi seperti ini, saya membaca-baca buku tentang logika, saya akhirnya menyadari sendiri
dan lebih peka terhadap kesalahan saya maupun kesalahan orang lain. Dalam hal ini, kesalahan pernyataan ataupun kesalahan dari argumen. Nah, sekarang kita akan mempelajari dua jenis dari kekeliruan logika, saudara-saudara. Yang pertama adalah kekeliruan logika yang disebut formal fallacy atau kekeliruan logika formal. Yang kedua tentu saja adalah informal. Ini tidak ada kaitannya dengan cara kita berpakaian, tapi dalam kategori berpikir, saudara-saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan kekeliruan logika formal? Mari saya jelaskan. Kekeliruan logika formal adalah kesalahan-kesalahan dalam cara menyusun sebuah argumen. Hal ini terkait dengan pernyataan-pernyataan atau premis-premis dan konstruksi bangunan dari sebuah argumen. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, kekeliruan ini berkaitan dengan struktur atau keabsahan inferensi. Struktur argumen, keabsahan itu terkait dengan validitas dari pengambilan kesimpulan, inferensi. Nah, jadi seringkali ketika kita mendengarkan sebuah argumen, kesimpulannya tidak mengalir dari premis-premisnya. Ada yang keliru, ya. Nah, kita bisa mendeteksi itu dan ini termasuk dalam kategori kekeliruan logika formal. Biasanya ini terkait sekali lagi dengan silogisme, di mana ada premis-premis untuk mengambil sebuah kesimpulan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berikan satu contoh. Contoh dari kekeliruan formal, ya. Apa yang disebut dengan silogisme kategorial. Jadi ini adalah contoh kekeliruan formal dalam silogisme kategorial. Perhatikan premis-premisnya dan kesimpulannya. Premis yang pertama, semua orang yang percaya Yesus diselamatkan. Premis yang kedua, Ayub tidak percaya Yesus. Maksudnya dia tidak mengenal Yesus dan tidak mempercayai Yesus dalam iman yang eksplisit karena dia tidak mengenal Yesus. Kesimpulannya, Ayub tidak diselamatkan. Ini kita sedang berbicara tentang Ayub tokoh Alkitab, saudara-saudara. Nah, kalau Anda pikirkan ini, Anda merasa ada yang salah ya. Kenapa kesimpulannya menjadi demikian? Ayub tidak diselamatkan. Nah, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya ini terkait dengan kategori. Coba perhatikan, saudara-saudara. Mengapa kesimpulan Ayub tidak diselamatkan itu salah? Karena, saudara-saudara, kesimpulan ini sebenarnya hanya bisa benar jika premis pertamanya berbunyi, hanya orang yang percaya Yesus yang diselamatkan. Jadi kalau tidak, kita tadi mengingat premis pertamanya adalah semua orang yang percaya Yesus diselamatkan. Nah, tetapi itu akan membuat kesimpulan kita keliru nantinya karena, saudara-saudara, kesimpulan Ayub tidak diselamatkan itu hanya bisa benar jika premis pertamanya adalah hanya orang yang percaya Yesus yang diselamatkan. Nah, kita tahu bahwa pernyataan ini sebenarnya tidak tepat. Ayub bisa saja diselamatkan walaupun tidak percaya Yesus karena kategori dari orang yang diselamatkan dapat lebih besar daripada orang yang percaya Yesus. Jadi Anda bisa membayangkannya begini. Ini adalah lingkaran yang berisi orang-orang yang percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus diselamatkan. Ayub berada di luar karena dia tidak percaya Yesus. Ayub tidak percaya Yesus. Lalu kalau kita menyimpulkan Ayub tidak diselamatkan, maka kesimpulan kita salah. Karena memang sebenarnya, perhatikan, kategori dari orang yang diselamatkan itu lebih besar daripada sekedar semua orang yang percaya Yesus. Jadi seharusnya ada lingkaran yang lebih luas, yaitu lingkaran yang mengandung orang-orang yang diselamatkan. Nah, di dalam orang-orang yang diselamatkan ini, ada lingkaran yang lebih kecil, yaitu orang-orang yang percaya Yesus. Sementara itu, Ayub tidak berada dalam lingkaran ini, dia berada di luarnya, tetapi masih termasuk semua orang yang diselamatkan. Dan ini berlaku juga bagi misalnya orang-orang kudus di Perjanjian Lama. Orang-orang
pilihan Allah di perjanjian lama yang tidak memiliki iman yang eksplisit kepada Yesus. Mengapa mereka bisa diselamatkan? Sekali lagi ini bicara kategori, karena kategori orang yang diselamatkan memang lebih besar daripada sekedar orang yang memiliki iman yang eksplisit kepada Yesus. Ya, misalnya orang-orang kudus di perjanjian lama, mereka diselamatkan karena iman kepada Yahweh. Mereka diselamatkan karena iman kepada Mesias. Tetapi mereka tidak tahu persis tentang Yesus. Tetapi mereka diselamatkan. Sekali lagi, kategori dari orang yang diselamatkan lebih besar daripada sekedar orang yang memiliki iman yang eksplisit kepada Yesus. Selanjutnya kita akan memberikan contoh kekeliruan logika formal yang terkait dengan silogisme hipotetis. Silogisme hipotetis, saudara-saudara. Nah, perhatikan premis-premis yang tertera di sana dan kesimpulannya. Premis 1, jika Allah ada, maka peristiwa supranatural menjadi mungkin. Yang saya maksudkan dengan peristiwa supranatural adalah peristiwa yang tidak bisa dijelaskan secara alamiah. Oke? Nah, perhatikan premis yang kedua. Peristiwa supranatural terjadi. Jadi dalam dunia dan dalam sejarah ini ada peristiwa-peristiwa supranatural. Kesimpulannya Allah ada. Kalau Anda perhatikan sekilas, maka tampaknya argumen ini benar. Strukturnya maupun kesimpulannya. Tapi kalau Anda teliti, Anda akan menemukan ada kesalahan di sana. Apa itu kesalahannya? Perhatikan baik-baik. Walaupun nampak benar, tetapi sebenarnya pengambilan kesimpulan dengan struktur seperti ini salah, saudara-saudara, karena ada alternatif kemungkinan yang lain dari peristiwa supranatural bisa terjadi, yaitu disebabkan oleh setan atau iblis, bukan oleh Allah. Jadi sebenarnya kesimpulan itu bisa benar, ya, prosesnya bisa benar jika P1 kita ubah menjadi jika dan hanya jika Allah ada, maka peristiwa supranatural menjadi mungkin. Oke, kalau kita ubah P1, ya bukan P2 di sana tapi P1, kalau kita ubah P1 menjadi jika dan hanya jika Allah ada, maka peristiwa supranatural menjadi mungkin. Lalu premis yang kedua, peristiwa supranatural terjadi, maka kesimpulan Allah ada itu menjadi benar atau valid paling tidak secara pengambilan kesimpulan. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan dengan teliti. Sekali lagi argumen yang nampaknya benar, pengambilan kesimpulan yang nampaknya benar itu seringkali salah, saudara-saudara. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh yang ketiga dari kekeliruan formal yang disebut dengan silogisme disjunktif. Nah, perhatikan model penalaran seperti ini, pengambilan kesimpulan seperti ini. Premis pertama, entahkah alam semesta diciptakan oleh Allah, diwakili oleh simbol C, creationism, ya, atau produk evolusi, diwakili oleh simbol E. Jadi entah alam semesta ini dicipta oleh Allah atau produk evolusi. Premis yang kedua, evolusi benar. Kesimpulannya berarti alam semesta tidak diciptakan oleh Allah. Nah, saudara, kita di sini tidak sedang membicarakan kebenaran dari masing-masing premis, ya. Jadi bukan itu yang kita sedang soroti, bukan kebenaran dari masing-masing premis, tapi apakah proses pengambilan kesimpulannya benar. Itu yang sedang kita soroti. Nah, kalau saudara perhatikan, ada sesuatu yang salah sebenarnya di dalam proses pengambilan kesimpulan ini. Mengapa demikian? Begini saudara-saudara, premis yang pertama itu salah karena merupakan contoh klasik dari dilema palsu. Entahkah alam semesta ini dicipta oleh Allah atau produk evolusi? Ini aja sudah, premis ini saja sudah merupakan dilema palsu. Oke? Karena apa? Kenapa disebut dilema palsu? Karena seolah-olah kalau dicipta Allah, ini dicipta Allah, alam semesta, ini produk evolusi. Padahal ada alternatif yang ketiga, yaitu Allah menggunakan mekanisme evolusi untuk menciptakan. Makanya itu disebut dilema palsu.
Tetapi poinnya ini bukan sekedar premis yang pertama, itu adalah contoh klasik dari dilema palsu, tapi proses pengambilan kesimpulannya juga ini adalah sebuah dilema palsu. Yaitu kalau Anda perhatikan, hanya karena evolusi itu benar, itu tidak membuktikan bahwa alam semesta tidak dicipta oleh Allah. Sekali lagi, karena dua hal ini tidak bertentangan, saudara-saudara. Kebenaran evolusi tidak serta-merta membuktikan bahwa alam semesta tidak dicipta oleh Allah, karena ada alternatif yang lain yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Allah menciptakan alam semesta melalui mekanisme evolusi. Nah, ini adalah sebuah contoh saja supaya kita bisa mengerti apa sih kira-kira yang dimaksudkan dengan kekeliruan logika formal. Sekali lagi ini terkait dengan proses pengambilan kesimpulan yang seringkali salah, artinya kesimpulannya tidak mengalir secara ketat dari premis-premisnya. Dan ini biasanya tentang kesalahan-kesalahan kita dalam kaitannya dengan menyusun sebuah argumen. Jadi terkait dengan struktur dan terkait dengan proses pengambilan kesimpulan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang berbeda, yaitu kekeliruan logika informal. Yang pertama tadi formal, yang kedua saat ini adalah informal. Nah, kekeliruan logika informal adalah kekeliruan yang dilakukan orang terkait dengan isi argumen. Kekeliruan informal seringkali terkait dengan dua hal. Ini yang paling sering, saudara-saudara, yaitu bahasa, khususnya bahasa yang tidak jelas, ambigu, dan relevansi, yaitu menyatakan sesuatu yang tidak relevan dengan sebuah diskusi atau percakapan apologetika dalam konteks sesi ini. Nah, ada banyak sekali kekeliruan logika informal. Oke, seorang pakar mengatakan jumlahnya bisa lebih dari 100. Dan kita tidak mungkin membahas semuanya. Oleh karena itu saya akan memberikan contoh-contoh kekeliruan logika informal yang kita sering pakai dalam dunia apologetika, penginjilan, kekristenan, bahkan dalam dunia politik, kehidupan sehari-hari rumah tangga, atau dalam membaca berita, dan lain sebagainya. Saya harap ini akan menolong kita untuk berpikir lebih hati-hati dan menyatakan sesuatu dengan lebih teliti. Nah, saudaraku, kekeliruan logika informal sekali lagi karenanya itu adalah kesalahan-kesalahan yang terkait dengan kejelasan, terkait dengan bahasa, dan dalam hal kebenaran dalam proses berpikir kita, khususnya dalam menyatakan sesuatu, bukan dalam menyusun sebuah argumen atau pengambilan kesimpulan. Kalau itu tadi yang bagian formal, ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang melihat kategori kekeliruan logika informal yang terkait dengan bahasa, yaitu ketidakjelasan dalam bahasa. Nah, setiap kali saudara melihat misalnya ada satu buku atau tulisan dan Anda bingung waktu membacanya, ini maksudnya apa ya? Bahasanya kok ambigu atau tidak jelas. Atau Anda mendengarkan satu kalimat dan Anda merasa heran, maksudnya apa ya? Nah, ada kemungkinan memang ada kekeliruan informal yang terkait dengan bahasa. Kita akan memberikan beberapa contoh dalam kategori ini, saudara-saudara. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan equivocation. Nah, satu kata atau frase yang dipakai dengan dua makna atau lebih dalam sebuah kalimat atau percakapan sehingga hasilnya membingungkan. Ini adalah sebuah kekeliruan informal terkait bahasa. Jadi ada satu kata atau satu frase dipakai dalam dua makna atau lebih, padahal dalam satu kalimat yang sama atau dalam satu konteks percakapan diskusi yang sama. Contohnya misalnya seperti ini. Ada orang yang pergi ke bandara. Di sana ada tertulis taksi gelap dilarang masuk. Begitu ya. Kemudian dia berkata kepada temannya waktu dia masuk, "Loh, katanya ada larangan buat taksi gelap. Tetapi kok saya lihat ada banyak taksi hitam yang dibiarkan masuk ya?" Nah, kalau Anda menjadi temannya yang mendengarkan komentar itu, Anda tentu menyadari ini ada satu kata atau frase yang ditafsir berbeda. Taksi gelap.
Di dalam maksud dari larangannya, taksi gelap adalah taksi ilegal. Tetapi ditafsirkan misalnya oleh si pengemudi yang masuk ke bandara sebagai taksi yang berwarna gelap. Jadi membingungkan, maksudnya taksi gelap ini apa sebenarnya? Maksud yang sebenarnya sekali lagi adalah taksi ilegal, tapi ditafsirkan berbeda. Misalnya menjadi taksi berwarna gelap. Nah, contoh yang lain terkait dengan kekeliruan informal dalam hal bahasa adalah apa yang disebut dalam bahasa Indonesia sebagai amfibol. Oke? Nah, itu bahasa Indonesianya. Kalimat yang digunakan jelas, tetapi konstruksi gramatikalnya membingungkan. Jadi kalimatnya jelas, tapi konstruksi gramatikalnya membingungkan. Contohnya adalah kalimat ini. Tommy menghibur Teddy dan setelah itu ia tidur. Kalimatnya jelas bukan? Tetapi kita bisa bingung, sebenarnya yang tidur itu siapa? Teddy yang habis dihibur oleh Tommy atau Tommy yang setelah menghibur Teddy kemudian dia tidur? Jadi tidak terlalu jelas sebenarnya yang tidur ini siapa, Tommy atau Teddy. Nah, perhatikan, terkadang kita di dalam berbicara juga menyampaikan argumentasi atau pernyataan dalam percakapan apologetika sering mengucapkan kalimat-kalimat yang ambigu, bahasa-bahasa yang tidak jelas termasuk amfibol seperti ini. Nah, contoh yang lain adalah ini, saudara-saudara. Terkait dengan tekanan atau penekanan atau aksen. Ya. Jadi aksen kita pada waktu berbicara itu bisa mengubah makna yang ditangkap oleh si pendengar atau misalnya dalam konteks percakapan orang yang mendengarkan kalimat kita. Nah, saya misalnya memberikan contoh anak saya kadang-kadang ketika dia misalnya ada masalah dengan kakaknya, ya khususnya anak saya yang kedua, misalnya berantem dengan kakaknya yang pertama, saudara-saudara, lalu kemudian berdamai setelah saya jelaskan, lalu kemudian saya minta untuk meminta maaf. Nah, biasanya dia meminta maaf dengan kalimat sorry, tapi cara ngomongnya begini, sorry. Nah, saya langsung tersenyum, tapi juga kemudian mengajarkan kepada anak saya, dan kalau ngomong sorry caranya seperti itu bukan sorry, tapi mengajak berantem lagi. Ya. Masa ngomong sorry tapi sorry? Itu kan tidak sesuai, makna yang ditangkap oleh orang yang mendengarnya bisa jadi mari kita lanjutkan peperangan ini atau pertengkaran ini. Jadi saudaraku, aksen dari kalimat kita atau kata-kata yang kita pakai itu aksen dan penekanan itu bisa mengubah makna. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, contoh yang berikutnya adalah terkait dengan signifikansi. Ya, signifikansi. Nah, ini berbicara tentang kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang dapat mengubah makna dari kata-kata kita. Jadi kita harus peka, misalnya ketika kita sedang berbicara, saya orang Kristen berbicara kepada Muslim, dan saya berbicara tentang Yesus adalah anak Allah. Nah, saya harus peka bahwa kalimat Yesus adalah anak Allah ini bisa ditafsirkan oleh Muslim sebagai Yesus sebagai anak biologis dari Allah. Seolah-olah misalnya Allah memiliki anak Yesus dari hubungannya dengan Maria misalnya. Jadi kita harus peka bahwa orang lain bisa salah menafsirkan kalimat kita karena wawasan dunia atau worldview yang telah ia miliki sebelumnya. Jadi kita harus menjelaskan. Jadi biasanya kalau saya berbicara kepada Muslim, saya berkata Yesus adalah anak Allah, saya biasanya akan langsung melanjutkan. Tetapi bukan dalam makna biologis. Seperti halnya anak tangga, bukan berarti ada bapak atau ibu tangga. Misalnya Susi Susanti adalah putri Indonesia. Bukan berarti Susi Susanti adalah putri biologis dari Indonesia, sebuah bangsa. Emang Indonesia menikah sama siapa punya anak Susi Susanti? Kira-kira demikian. Saudara-saudara kita umat Islam juga sebagian diantaranya sering berkata bahwa Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Nah, tentu itu tidak boleh dipahami secara biologis atau seksual. Kita tidak boleh menafsirkannya demikian. Jadi kita perlu hati-hati ketika di dalam percakapan apologetika
kita mengucapkan kata-kata atau kalimat, kita harus bisa melihat signifikansinya dalam situasi tertentu apa, karena ini bisa disalah tafsirkan oleh orang lain, saudara-saudara. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh, saudaraku, kekeliruan logika informal terkait dengan bahasa. Sekarang kita masuk dalam kekeliruan logika informal yang di luar kategori bahasa, tapi terkait dengan relevansi. Jadi, kekeliruan logika dalam bagian ini termasuk salah atau keliru karena tidak relevan dengan kebenaran, ya. Misalnya kita melihat yang pertama adalah serangan, saudara-saudara, appeal to force, ya. Mendasarkan kebenaran pada kekuatan. Jadi kebenaran didasarkan pada power atau kekuatan atau force. Oke? Misalnya begini, prajurit ISIS berkata kepada orang Nasrani, "Terimalah agamaku, jika tidak mau maka kamu harus membayar jizyah atau pajak bagi orang non-muslim yang tinggal di wilayah Islam. Atau kalau tidak, kami akan memerangi sampai kamu mati terbunuh atau tertawan." Nah, kalau Anda lihat ini, maka ini kalimat seperti ini termasuk terlibat dalam kekeliruan logika informal kategori serangan. Jadi ini sebenarnya tidak menunjukkan kebenaran dari agama sang penyerang, tetapi lebih ke arah keliru mendasarkan kebenaran di atas dasar kekuatan atau juga power, atau mungkin bukan hanya kekuatan fisik tapi paksaan, kira-kira demikian. Nah, contoh yang berikutnya lagi adalah masih dalam kategori serangan, itu adalah serangan kepada pribadi. Personal attack. Nah, ini dalam bahasa Latinnya disebut ad hominem. Nah, Anda akan sering melihat argumen yang seperti ini atau pernyataan yang sifatnya ad hominem atau menyalahi, ya. Dalam artian tertentu menyalahi logika. Contohnya ada sangat banyak, dan saya kira kita semua kalau tidak hati-hati sering melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini, yaitu menyalahkan sebuah pandangan berdasarkan karakter atau situasi negatif dari orang lain. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan, saudara-saudara. Contohnya begini, kalau ada orang Kristen menginjili orang yang bukan Kristen, dan orang yang bukan Kristen berkata begini, "Bagaimana aku bisa percaya kepada Yesus yang kamu beritakan, sedangkan hidupmu saja tidak mencerminkan Yesus?" Misalnya. Nah, saudaraku, walaupun keberatan ini sah, seorang non-Kristen sah-sah saja untuk melakukan atau menyatakan keberatan seperti ini, tapi sebenarnya kalau dianalisa secara logika, ini adalah sebuah contoh kekeliruan logika informal. Karena, saudara-saudara, sebuah kebenaran itu tidak didasarkan atau tidak boleh ditolak berdasarkan siapa yang mengatakannya. Ya. Misalnya saya adalah orang Kristen yang tidak sempurna, lalu saya memberitakan Injil. Oke? Lalu orang itu berkata, "Bagaimana saya bisa percaya kepada Injil sedangkan kamu aja tidak mencerminkan Injil?" Nah, itu keberatan yang sah, ya, dan itu sangat serius, betul, dan itu harus mendorong kita untuk hidup atau menghidupi Injil, ya. Tapi kalau dianalisa sebenarnya keberatan itu adalah kekeliruan logika informal. Karena sekali lagi, saudara-saudara, bisa saja berita Injil yang saya bawa itu benar, walaupun hidup saya tidak berpadanan dengan Injil. Coba pikirkan, bisa nggak hidup saya tidak berpadanan dengan Injil yang saya beritakan, tapi berita Injil yang saya beritakan benar? Dan kita akan melihat sebenarnya tentu saja itu benar. Tentu saja itu bisa terjadi. Oke? Saya akan berikan beberapa contoh-contoh yang lain terkait dengan ad hominem ini, saudara-saudara. Misalnya begini, kita kadang-kadang berkata, nggak usah dengerin dia deh, karena dia sendiri saja bercerai. Masa dia mau menasehati kita tentang pernikahan, memberikan nasihat tentang pernikahan? Nah, kalau Anda mendengarkan kalimat itu termasuk pernyataan yang salah. Karena seseorang yang bercerai, pernah gagal dalam pernikahan, itu tidak berarti nasihatnya tentang pernikahan itu salah. Bisa saja seorang yang pernah bercerai
memiliki nasihat yang benar dan baik tentang pernikahan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan sebuah pandangan berdasarkan karakter atau situasi negatif orang lain. Saudara-saudara, ini penting sekali. Contoh lainnya, yang lain lagi adalah seperti ini, saudara-saudara. Jangan dengarkan dia ketika dia berbicara tentang keuangan. Lawang dia sendiri saja miskin kok. Misalnya begitu. Kalimat itu adalah keberatan yang sering kita dengar, bukan? Cukup sah, tetapi sebenarnya itu keliru secara logika. Karena orang yang miskin, mungkin karena dia bangkrut, dulu pernah kaya, sekarang miskin, dia bangkrut. Bukan berarti orang yang miskin tidak bisa menyatakan sebuah nasihat yang baik atau benar tentang keuangan. Jadi nasihatnya harus dinilai berdasarkan kebenaran dari nasihat itu sendiri, tidak didasarkan pada kondisi kemiskinan orang yang mengatakannya. So, perhatikan baik-baik, menurut saya ad hominem ini adalah salah satu dari kekeliruan logika informal yang sangat umum kita temui dalam percakapan sehari-hari kita. Apapun topiknya, kehidupan sehari-hari, politik, keluarga, makanan, ya apapun, saudara-saudara. Ya, mari kita melihat yang berikutnya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam kategori dari kekeliruan logika informal terkait relevansi, yaitu pernyataan-pernyataan yang tidak relevan, tidak mendukung kebenaran, tetapi secara spesifik terkait dengan otoritas yang tidak tepat. Dengan kata lain, orang menyatakan sebuah pernyataan, saudara, dan dia sedang menggantungkan kebenarannya pada otoritas yang salah. Contohnya begini, appeal to people. Jadi mendasarkan kebenaran pada orang banyak atau mayoritas. Nah, ini sangat sering terjadi. Yaitu kita seringkali berpikir pandangan yang dianut oleh mayoritas itu benar. Seringkali bahkan dikatakan suara rakyat adalah suara Allah. Vox populi, vox dei. Jadi kalau rakyat itu memilih misalnya seorang presiden, mayoritas memilih seorang presiden tertentu, berarti itu juga suara Allah misalnya. Apakah selalu benar? Mungkinkah rakyat salah memilih pemimpin? Sebenarnya mungkin saja, bukan? Mayoritas tidak menentukan veritas. Veritas itu bahasa Latin yang artinya kebenaran. Saya ulangin, mayoritas tidak menentukan veritas. Jadi mayoritas, pandangan yang dianut mayoritas tidak berarti pasti benar. Nah, kita misalnya sering mendengarkan kalimat-kalimat contohnya seperti ini nih. Mana mungkin begitu banyak ateis yang pandai di dunia ini salah semuanya? Jadi ketika kita orang Kristen berargumentasi dan mengatakan bahwa ateisme itu tidak rasional, lalu ada respon. Mana mungkin sih ateis itu yang dianut oleh begitu banyak saintis dan orang pandai, mana mungkin mereka semua salah? Nah, perhatikan. Kita harus menunjukkan kepada orang yang mengatakan itu bahwa orang pandai bisa salah. Dan bahkan orang banyak bisa salah. Oke? Contohnya mudah sekali. Hampir semua orang pandai pada masa lampau, saudara-saudara, percaya bahwa bumi itu datar. Dan ternyata salah. Saat ini kita percaya, kalau saudara setuju dengan saya, bahwa bumi itu tidak datar, saudara-saudara. Tetapi bulat. Yang berikutnya lagi, orang-orang pandai dan mayoritas orang pada masa lalu berpikir bahwa matahari mengelilingi bumi atau geosentris pandangannya. Tetapi saat ini itu terbukti salah. Heliosentris yang lebih tepat. Bumi mengelilingi matahari. Jadi kita melihat bahwa di masa lampau sudah sering terjadi mayoritas orang itu salah. Jadi kita tidak boleh menggunakan mayoritas atau pandangan orang banyak sebagai fondasi kebenaran. Contoh lain misalnya, wah gerejanya diberkati Tuhan luar biasa ya karena jemaatnya banyak. Ini adalah statement yang salah, saudara-saudara. Memiliki jemaat yang banyak tidak berarti gerejanya diberkati Tuhan. Saudara-saudara, itu tidak sama. Karena kalau memiliki jemaat banyak berarti gerejanya diberkati Tuhan. Saksi Yehova penganutnya juga banyak dan gerejanya juga banyak yang besar. Saudara-saudara, di Amerika Serikat, Mormon misalnya, aliran sesat Kristen juga di Utah itu juga banyak sekali gereja-gerejanya yang jemaatnya besar sekali. Jadi jumlah
penganut tidak menentukan kebenaran. Ini contohnya sangat banyak sekali. Nah, kita sekarang berlanjut pada contoh yang berikutnya, yaitu appeal to authority. Jadi, mengacu pada otoritas tertentu atau mendasarkan kebenaran pada seseorang yang memiliki otoritas, dianggap berotoritas. Contohnya begini, lawang ilmuwan top seperti Stephen Hawking saja akhirnya menjadi ateis kok. Nah, kalimat seperti ini dibaliknya sebenarnya ada sebuah asumsi bahwa kalau orang pandai, jenius seperti Stephen Hawking akhirnya menjadi ateis, karena dulunya dia agnostik, lama-lama terakhirnya sebelum meninggal menjadi ateis, maka adalah benar untuk kita, orang yang rasional dan pandai, saintis, juga menjadi ateis. Seolah-olah kalau Stephen Hawking seorang jenius menjadi ateis, dan dia punya otoritas karena dia adalah seorang saintis yang terkemuka, maka kita bisa percaya bahwa yang dianut oleh dia, seorang tokoh, pasti benar. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan logika yang termasuk kategori informal yang namanya appeal to authority. Jadi kita mengacu pada otoritas yang tidak tepat. Dan sering kali kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Misalnya, orang-orang Kristen yang gandrung kepada pendeta tertentu, tokoh tertentu, teolog tertentu, apologis tertentu, biasanya mengatakan, loh, tapi ini yang diajarkan oleh Pak itu, ini yang diajarkan oleh misalnya apologis top itu. Nah, biasanya jawaban saya ketika berbeda pendapat dengan orang itu adalah, well, so what gitu loh. Emangnya kalau pendeta itu atau tokoh itu atau bapak gereja itu menyatakan sesuatu, maka itu pasti benar. Kan tidak. Karena kebenaran tidak didasarkan pada otoritas seseorang. Oke? Ini sangat penting, jadi kita jangan juga akhirnya berargumen, saudara-saudara, dengan menggunakan statement-statement yang appeal to authority seperti ini. Ya, jangan kita melakukan kesalahan yang sama. Jadi misalnya mengatakan, well, kekristenan itu benar, soalnya orang jenius seperti William Lane Craig saja percaya pada kekristenan kok. Nah, itu berarti kita sendiri justru mengeluarkan pernyataan yang salah, yaitu salah secara informal. Kira-kira demikian. Nah, kita lanjutkan, saudara-saudara. Contoh lain dari penggunaan otoritas yang tidak tepat adalah apa yang disebut dengan argument because of age. Jadi kita berargumentasi dari usia, ya. Dengan kata lain, kita mendasarkan kebenaran pada usia, baik itu tua atau muda atau baru misalnya. Ya, kita seringkali berpikir bahwa kalau itu lebih lama, kuno, berarti benar. Kadang-kadang sebaliknya, ada orang yang berpikir karena ini lebih baru, maka ini lebih benar. Nah, sebenarnya tua atau muda, lama atau baru itu tidak menentukan kebenaran, saudara-saudara. Nah, saya sering mendengarkan Muslim berapologetika seperti ini. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Ini seperti undang-undang. Katanya. Yaitu undang-undang kalau sudah muncul yang baru, maka undang-undang yang lama tidak berlaku. Maka dengan kemunculan Al-Quran, ya, Al-Quran karena ditulis paling akhir dibandingkan Taurat, Zabur, atau Mazmur, dan Injil, maka dengan kemunculan Al-Quran sebagai yang terakhir, maka Taurat, Zabur, dan Injil itu tidak berlaku. Seperti halnya dengan undang-undang. Karena Al-Quran adalah yang terakhir. Dan yang terakhir atau yang final inilah yang berlaku saat ini. Nah, saudaraku, saya sering mendengarkan argumen seperti itu, dan ini berarti orang yang mengatakan melakukan kekeliruan logika informal, yaitu argument because of age. Yaitu menyatakan Al-Quran itu benar hanya karena ditulis paling akhir dibandingkan kitab-kitab suci yang sebelumnya. Itu salah. Nah, kadang-kadang ada juga misalnya orang Buddha yang berkata, walaupun jarang tapi pernah saya dengar orang Buddha yang berkata, saya lebih percaya pada Buddha, agama Buddha. Kenapa? Karena lebih tua daripada kekristenan. Buddha itu sudah ada sebelum kekristenan atau Islam. Nah, tetapi ketika dia mengatakan itu, orang Hindu bisa membantahnya. Karena orang Hindu bisa berkata, Hindu lebih dahulu daripada Buddha. Oke?
Dan saudaraku, maka perdebatan ini hanya masalah waktu. Dan sekali lagi itu adalah sebuah pernyataan yang keliru. Karena usia tidak menentukan kebenaran. Nah, ada sebuah pepatah yang sangat mudah diingat dan baik ya. Saya ingin Anda mengingat ini. Just because something is old doesn't mean it is gold. And just because something is new doesn't mean it is true. Hanya karena sesuatu itu sudah tua atau lama, bukan berarti itu emas. Dan hanya karena sesuatu itu baru, bukan berarti itu pasti benar. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan contoh yang lain dari penggunaan otoritas yang tidak tepat, ya, yaitu argument to the future. Ya, jadi kita mendasarkan kebenaran pada keyakinan tentang masa depan. Berikut adalah beberapa contohnya. Saudara mungkin akan menemukan contoh yang lebih banyak lagi, ya. Misalnya kita berkata begini, terimalah Tuhan Yesus, maka nanti setelah kamu meninggal pasti kamu masuk surga. Oke? Nah, tentu saja di dalam penginjilan kita kadang-kadang mengucapkan kalimat yang seperti ini atau serupa. Tapi sebagai sebuah pernyataan argumen, kalau ini dilepaskan dari sebuah pemberitaan Injil yang lebih utuh, maka ini adalah pernyataan yang keliru, saudara-saudara. Karena kita ingin menekankan bahwa dia harus menerima Yesus sekarang karena nanti pasti kamu akan masuk surga. Coba bayangkan kalau dia adalah orang yang memiliki critical thinking yang sangat kuat. Dia akan berkata, well, apa buktinya bahwa nanti saya akan masuk surga kalau saya percaya Yesus? Apa buktinya? Ya, saya jadi ingat sebuah cerita ketika ada seorang Kristen yang tidak bijaksana. Dia sedang berada di toilet dan dia seorang pria dan dia kemudian ketika buang air kecil, di sampingnya ada seorang bapak-bapak yang buang air kecil juga, ya, dalam posisi berdiri. Dan bapak-bapak ini dia dikenal atau kelihatan sekali bahwa dia ini kasar dan kelihatan dari gayanya dan penuh tato. Entah bagaimana orang Kristen ini kemudian menginjili dia, saudara-saudara, di toilet. Dan karena sambil di toilet menginjili dia untuk supaya percaya Yesus gitu ya, dan jangan pakai banyak tato, mungkin kira-kira seperti itu, bapak ini marah, saudara-saudara. Dan dia berkata, gimana kalau kamu saya bunuh sekarang, nanti kalau memang kamu setelah mati kamu di surga, tolong deh kamu kasih tahu sama saya. Telepon saya kek atau gimana kek gitu ya. Bahwa kamu benar-benar di surga. Nanti baru saya mau percaya. Nah, cerita ini sebenarnya poinnya memang situasinya salah. Pendekatan apologetika dan penginjilan yang kurang memperhatikan situasi. Saudara-saudara juga kurang cocok dengan person orang itu yang seharusnya bersahabat dahulu. Tetapi ada satu kekeliruan lain. Yaitu dia mengatakan, Pak, percayalah sama Tuhan Yesus. Begitu, nanti pasti masuk surga. Tapi tidak dijelaskan mengapa. Langsung marahlah si bapak itu. Dan saya tahu ini adalah sebuah kisah nyata. Karena yang menceritakannya kepada saya adalah orang yang saya injili. Dan dia menceritakan tentang papanya. Jadi itu adalah papanya gitu ya. Dan puji Tuhan orang yang saya injili ini kemudian akhirnya telah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, contoh lain adalah begini. Kita berkata, lihat saja, nanti agama juga pasti lenyap kok, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini kadang-kadang kalimat yang diucapkan oleh ateis. Ateis seringkali mendasarkan kebenaran pada masa depan, keyakinan tentang masa depan. Tunggu aja, nanti kalau sains berkembang, agama akan lenyap dengan sendirinya. Karena agama ini dibutuhkan ketika manusia masih bodoh dan sains belum berkembang. Kira-kira demikian. Nah, saudaraku, ini adalah contoh kekeliruan. Oke? Dan sudah terbukti berkali-kali. Sebenarnya kalimat seperti ini yang diucapkan ateis seperti ini sudah terbukti salah. Karena kalau Anda membaca tulisan-tulisan abad ke-19 tahun 1800-an, saudara, banyak sekali ateis yang yakin bahwa di abad ke-20 sebentar lagi agama akan lenyap. Tapi ternyata tidak. Kita sekarang hidup di abad ke-21, saudara-saudara. Dan sebenarnya orang yang tidak beragama, non-religious, itu justru masih minoritas sampai hari ini, saudaraku. Jadi kita melihat, seringkali kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kita maksudkan ini adalah kebenaran dengan mengacu pada masa depan. Contoh lain begini, tenang aja,
semua pandemi COVID-19 ini pasti akan berlalu. Nanti pasti vaksinnya akan ditemukan. Nah, kalimat seperti itu, tenang aja, nggak usah terlalu dipikirin karena vaksinnya pasti akan ditemukan nanti. Ini adalah contoh kekeliruan berpikir informal terkait dengan argument to the future. Masalahnya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa vaksinnya pasti ditemukan? Buktinya adalah, saudaraku, HIV yang menyebabkan AIDS, sampai hari ini vaksinnya tidak ditemukan. Padahal sudah puluhan tahun penyakit itu ada, AIDS, dan tidak ada vaksinnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa seringkali kalau kita mengucapkan keyakinan-keyakinan akan masa depan sebagai sebuah dasar untuk menyatakan kebenaran masa kini, itu keliru, saudara-saudara. Nah, contoh lain mungkin sudah bisa pikirkan, poinnya kita harus bisa mendeteksi kalau ada orang mengatakan hal yang salah seperti ini, dan kita sendiri menghindari mengucapkan kalimat seperti ini, plus kita bisa membangun sebuah pernyataan atau argumen yang kemudian lebih positif dan lebih sulit untuk dikritik. Karena kita tidak terjebak dengan pernyataan-pernyataan yang salah seperti ini. Nah, yang berikutnya lagi adalah kekeliruan logika informal yang terkait dengan penataan argumen. Jadi kita menata argumen kita sedemikian rupa, tapi ini salah, saudara-saudara. Nah, contohnya adalah apa yang disebut dengan begging the question. Mengulang pertanyaan. Jadi sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pribadi menemukan ini adalah salah satu yang paling sering dilakukan oleh orang Kristen. Ya, jemaat paling sering mengucapkan kalimat-kalimat yang begging the question. Contoh nih, saya berkali-kali seminar di gereja tentang ketuhanan Yesus. Dan ketika saya bertanya kepada jemaat, para peserta seminar yang adalah orang Kristen, saya tanya, mengapa kalian percaya kepada Yesus? Mengapa? Apa alasan yang masuk akal sehingga membuat kalian percaya kepada Yesus? Lalu ada biasanya jemaat yang menjawab, well, Yesus adalah Tuhan, Pak, karena ia adalah Allah yang turun dari surga. Nah, saya biasanya tidak bisa menahan senyum. Karena perhatikan jawaban ini, perhatikan pertanyaan saya tadi, Anda ingat, mengapa Anda percaya bahwa Yesus adalah Allah atau Tuhan? Jawabannya, Yesus adalah Tuhan karena dia adalah Allah yang turun dari surga ke dalam dunia. Ini tidak menjawab pertanyaan sama sekali, saudara-saudara. Ini mengulang pertanyaan saya. Contoh lain adalah, mengapa Anda percaya Alkitab adalah firman Allah? Lalu dijawab, karena 2 Timotius 3 ayat ke-16 menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Loh, ini namanya penalaran yang berputar, circular, tapi sempit. Nah, kita semua di dalam penalaran memang terlibat dengan sirkularitas, tapi tidak boleh sempit, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi kita harus menghindari begging the question. Ya, tidak menjawab pertanyaan, malah mengulang lagi pertanyaannya. Oke, ini sangat sering saya perhatikan orang yang tidak belajar apologetika jatuh ke dalam kesalahan ini, ya. Misalnya juga kadang-kadang orang bukan Kristen, Muslim, misalnya saya tanya, mengapa kamu percaya Muhammad adalah Nabi? Lalu dijawab, karena dia adalah utusan Allah. Loh, itu tidak menjawab pertanyaan, itu malah cuma mengulang saja. Justru pertanyaan saya adalah, mengapa Anda percaya bahwa dia diutus Allah? Begitu. Jadi ini belum dijawab. Dengan jawaban seperti itu berarti pertanyaan saya belum dijawab. Begging the question. Yang berikut adalah masih terkait dengan penataan argumen, dan ini keliru, saudara-saudara, adalah straw man, ya, manusia jerami. Nah, mungkin di sawah-sawah kalau Anda tahu itu ada manusia jerami, ya, bukan manusia beneran, tetapi manusia jerami yang dibuat untuk tujuan tertentu yang diletakkan di sawah, saudara-saudara. Nah, ini berarti kita menciptakan gambaran yang tidak tepat atau karikatur tentang pihak lain, lalu kita menyerang gambaran itu. Dengan kata lain, kalau kita melakukan kesalahan ini, berarti kita ini ketika menggambarkan pandangan lawan, itu tidak fair, saudara-saudara. Jadi kita menggambarkan pandangan lawan itu dengan tidak fair, dan kita menggambarkannya secara keliru, lalu kita serang gambaran yang keliru itu. Contohnya, seorang muslim berkata,
Well, mempercayai Allah Tritunggal itu kan seperti mempercayai 1+1+1 sama dengan 1. Hal ini tidak masuk akal, kata seorang Muslim kepada orang Kristen. Kalau dia berkata begitu kepada saya berkata, saudaraku, kamu tadi barusan melakukan kekeliruan logika informal, yaitu strawman. Kenapa? Karena kamu menggambarkan pandangan Tritunggal yang kami percaya dengan cara yang salah. Sebuah karikatur yang tidak mewakili pandangan kami. Kami tidak percaya bahwa Allah Tritunggal itu seperti 1+1+1 sama dengan 1. Kalau ada orang Kristen lain yang mengajarkan itu memang orang Kristen kadang keliru, tapi saya tidak percaya itu. Itu adalah analogi yang salah, di mana-mana 1+1+1 yang sama dengan 3. Saudara, jadi Allah Tritunggal itu tidak seperti itu. Kamu telah menggambarkan kepercayaan kami secara keliru, misalnya. Atau misalnya ketika Muslim berkata, saya tidak bisa percaya Allah Tritunggal, karena saya tidak percaya Allah, Maria, dan Isa Al-Masih adalah Allah. Itu berarti mempersekutukan Allah. Nah, ketika dia berkata demikian, saudara-saudara, itu berarti dia telah salah memahami iman Kristen, tetapi juga berarti dia telah menggambarkan iman Kristen secara keliru dan menyerang iman Kristen seolah-olah iman Kristen itu mempercayai 3 Allah atau triteisme. Nah, kita perlu meluruskannya. Contoh lain adalah begini. Ada ateis yang berkata agama itu sama dengan terorisme. Di mana-mana teroris itu punya agama, gitu ya. Jadi agama harus dilenyapkan supaya dunia ini damai. Imagine a world without religion, ya. Bayangkan sebuah dunia tanpa agama, nanti pasti lebih damai, kata ateis. Saudaraku, ini adalah karikatur. Agama disamakan dengan terorisme itu karikatur. Saudaraku, faktanya adalah kalau kita mau fair, agama telah menghasilkan banyak sekali penganut-penganut, dan ini harus kita akui secara fair, bukan hanya kekristenan, tapi juga agama lain. Banyak sekali agama itu mendorong penganutnya untuk melakukan kebaikan, ya. Contohnya apa? Misalnya di dalam kekristenan, rumah sakit didirikan atas dasar motivasi kasih, ya. Kemudian bukan cuma itu, panti asuhan, panti jompo, saudara-saudara. Pelayanan-pelayanan sosial begitu banyak berdiri, digerakkan karena kasih, dimotivasi oleh ajaran agama. Umat Buddha juga banyak yang baik, dan di luar itu semua ada banyak personal kindness, ya, kebaikan-kebaikan pribadi yang tidak akan terlihat di berita-berita. Orang yang satu menolong orang yang lain karena dimotivasi oleh ajaran agama. Agama telah menghasilkan banyak kebaikan. Bahkan menurut saya lebih banyak daripada keburukan. Minimal kekristenan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika seorang ateis berkata agama itu sama dengan terorisme dan harus dilenyapkan, maka dia telah menggambarkan agama dengan cara karikatur yang tidak tepat. Ini berarti dia terlibat kekeliruan logika informal, strawman. Oke? Nah, contoh yang berikutnya lagi, saudara-saudara, adalah apa yang kita sebut sebagai kekeliruan logika informal, special pleading. Hal ini berarti mendasarkan kebenaran pada argumen atau bukti yang mendukung pandangan kita dan dengan sengaja mengabaikan argumen atau bukti yang mendukung pandangan lawan. Ya, terkadang kita melakukannya juga secara sengaja, kadang-kadang tidak sengaja, saudara-saudara. Nah, ada banyak contoh terkait hal ini. Contohnya begini, ketika ateis berkata kejahatan dan penderitaan itu membuktikan tidak ada Allah. Keberadaan dari kejahatan dan penderitaan yang begitu luas dan dalam membuktikan Allah tidak ada. Maka ketika ateis menyatakan hal ini, saudara-saudara, dia sedang mengabaikan bukti-bukti positif bagi keberadaan Allah. Seolah-olah kesimpulannya Allah tidak ada itu benar hanya karena didukung oleh keberadaan kejahatan dan penderitaan. Dia mengabaikan pandangan Kristen misalnya, bahwa keberadaan Allah ini ditopang oleh banyak argumentasi. Misalnya argumentasi kosmologis, argumentasi teleologis, argumentasi moral, argumentasi dari kesadaran, argumentasi dari sejarah, yaitu kebangkitan Yesus misalnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi terkadang kita tidak fair karena kita mendukung pandangan kita dengan sebuah bukti, tetapi kemudian kita mengabaikan
bukti-bukti yang mendukung pandangan lawan secara sengaja atau tidak sengaja. Kira-kira begitu. Nah, contohnya di dalam dunia politik ini sangat sering sekali. Kalau saya perhatikan komentar-komentar orang di media sosial, saudara akan sangat sering melihat special pleading ini. Oke, contohnya begini. Saat ini misalnya orang-orang yang anti dengan kepemimpinan Jokowi akan berkata, pokoknya pemerintah telah gagal menangani COVID-19. Karena satu, misalnya terlambat waktu itu mengumumkan dilarang mudik. Dua, tidak menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai. Bahkan para dokter dan para perawat pun tidak diperlengkapi dengan APD yang memadai misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada argumen-argumen untuk menopang pemerintah telah gagal. Nah, pandangan-pandangan seperti ini seringkali diucapkan oleh tokoh-tokoh anti pemerintah. Saudaraku, dan para penganutnya, pendukungnya maksudnya. Tetapi sudah perhatikan baik-baik. Pandangan seperti ini, saudara, pernyataan bahwa pemerintah telah gagal menangani COVID-19, itu seringkali mengabaikan fakta sebaliknya, yaitu ada hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ada hal-hal positif yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi pandangan yang percaya bahwa pemerintah telah gagal, biasanya tidak mau tahu dengan hal-hal positif yang dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya terkadang pendukung Joko Widodo sebagai pendukung setia, dia akan cenderung melihat pemerintah telah berhasil misalnya. Dan tidak mau mendengar juga, saudaraku, argumen yang diajukan oleh kelompok yang anti pemerintah. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir dengan objektif, mungkin kesimpulannya bukan gagal atau berhasil. Bukan pemerintah telah gagal atau pemerintah telah berhasil, saudara-saudara. Tetapi mungkin pemerintah itu prestasinya berada di spektrum ini. Di antara gagal dan berhasil. Saudara-saudara. Bisa saja kita katakan misalnya pemerintah cukup berhasil. Misalnya. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menggambarkan pandangan yang berbeda dengan kita itu dengan fair. Jadi kalau kita misalnya nih berdiskusi dengan seorang penganut agama Buddha, ateis, Muslim, ya, atau aliran Saksi Yehova, kita jangan kemudian tidak mampu melihat dan mengapresiasi hal-hal positif yang ada dalam kepercayaan orang lain. Jangan hanya ngotot pada argumen kita, pada kesimpulan kita, tapi tidak mau mendengar misalnya atau tidak mau melihat kekuatan dari argumen pihak lawan. Itu kita kalau melakukan hal itu, kita sendiri pun sebagai seorang apologis, kita telah melakukan kekeliruan logika informal, yaitu special pleading. Oke? Nah, yang berikutnya adalah red herring, saudara-saudara. Ini adalah kekeliruan logika informal terkait dengan pengalihan isu. Jadi banyak orang tuh ketika bercakap-cakap, diajak diskusi, atau bahkan dalam perdebatan, itu mengalihkan isunya. Tiba-tiba membicarakan hal yang tidak relevan, begitu ya. Contohnya begini. Suatu kali saya pernah berbincang-bincang dengan seorang ibu ya di pesawat dan saya karena sudah berbicara cukup panjang, kelihatannya cukup nyambung dan terbuka orangnya, saya lalu bertanya tentang konsep ibu itu tentang pernikahan, hubungan suami istri, bagaimana relasinya, begitu. Dan kemudian saya bertanya begini, saudara-saudara. Bu, di dalam Quran surah 4 ayat 34 itu dinyatakan bahwa suami bisa memukul istri dalam sebuah situasi tertentu. Oke? Dalam situasi tertentu suami bisa memukul istri. Nah, apakah ibu setuju? Saya tanya, apakah ibu setuju bahwa ada alasan-alasan tertentu yang membenarkan seorang suami boleh memukul istri? Kemudian dia kaget, oh ya masa ada? Lalu kemudian saya tunjukkan kepada ibu itu ayatnya, karena ada di handphone saya. Dan kemudian ibu itu berkata begini, tetapi mayoritas atau semua muslim pria, suami-suami yang saya tahu itu mereka baik kok, mereka sabar dan lembut. Nah, ketika saya mendengarkan jawaban ibu itu, saya tahu ibu ini telah mengalihkan isu. Jadi kekeliruan logika informal, pengalihan isu, red herring. Jadi saya katakan, oke Bu, katakanlah mayoritas pria atau bapak yang ibu kenal itu sabar, baik terhadap istrinya, tidak pernah memukul istrinya. Katakanlah itu benar.
Tetapi bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah apakah ibu setuju dengan pandangan Al-Quran, yaitu surah 4 An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, dan ini ada penafsirannya berbeda-beda, seorang suami bisa memukul istri. Memukul pun seperti apa juga ada tafsirannya. Tapi poinnya adalah seorang suami dalam situasi tertentu boleh memukul istri. Ibu setuju atau tidak? Nah, itu adalah cara kita di dalam berdialog ketika ada orang yang mengalihkan isu. Jadi ketika kita bertanya dan dia tidak menjawab tapi berputar mengalihkan, kita harus bertanya kembali kepada isu sehingga kita tidak menjadi orang yang terlibat dengan debat kusir, debat yang tidak ada ujungnya, berputar-putar dan lari ke sini dan ke sana. Saudara, ini perlu sebuah disiplin dari kita khususnya minimal untuk kita tidak terjebak dengan pengalihan isu. Demikian pula kalau kita yang ditanya, kita tidak tahu jawabannya, kita jangan lari kemana-mana, saudara-saudara. Jawabannya jujur saja, katakan kalau Anda ditanya dan Anda tidak tahu, katakan, wah saya harus mengakui saya kurang mendalami isu ini, dan saya tidak yakin bagaimana cara menjawabnya. Jadi terima kasih atas pertanyaan saudara yang baik, nanti saya akan mencari tahu. Bolehkah setelah saya mencari tahu dan mendapatkannya, saya mengontak Anda atau memberitahu Anda? Nah itu jawaban yang lebih jujur. Daripada kalau ditanya nggak tahu tapi muter-muter. Oke? Berikutnya lagi adalah kekeliruan logika informal terkait dengan generalisasi. Jadi menyamaratakan. Kita sangat sering di Indonesia melakukan hal ini dan sebenarnya di dunia ya ini sangat umum. Ini adalah maknanya generalisasi yang gegabah ya. Menarik kesimpulan umum karena ada kasus tertentu yang mendukungnya. Hanya berdasarkan kasus tertentu, maka kita menarik kesimpulan yang umum. Ini namanya generalisasi yang gegabah. Contoh sehari-hari yang paling sering apa? Misalnya begini, orang Kristen itu munafik. Nah, Anda sering kan membaca komentar seperti itu. Orang Kristen itu munafik. Kenapa orang itu bisa mengatakan demikian? Karena dia punya kenalan beberapa orang Kristen yang munafik. Saya pernah berjumpa dengan orang seperti itu. Dan dia beragama Buddha, dia mahasiswa saya. Waktu kami makan siang bersama selesai kelas, dia mengatakan hal itu kepada saya. Pak, sorry ya, tapi saya lihat banyak orang Kristen itu munafik. Lalu saya tanya, kalau boleh tahu ada berapa banyak orang Kristen yang kamu kenal? Ya, beberapa puluh lah Pak. Saya tanya, berapa yang munafik? Ya, dia berkata cukup banyak. Oke, kamu tahu nggak? Saya menjawab, di dunia ini ada 2,2 miliar orang Kristen. Dan tidak semua orang yang mengaku diri Kristen itu Kristen yang sungguh-sungguh. Sama seperti kamu kan Buddha. Tidak semua orang yang KTP-nya Buddha mengaku diri Buddha itu orang Buddha yang sungguh-sungguh, bukan? Dia berkata, iya Pak. Jadi bagaimana bisa kamu menyimpulkan orang Kristen itu munafik? Hanya dari beberapa orang Kristen yang kamu kenal. Misalnya kita melakukan generalisasi gegabah lain adalah, hamba Tuhan itu mata duitan. Loh, emang ada berapa hamba Tuhan yang kamu kenal? Gitu kan ya. Sesudah hamba Tuhan, penginjil, pendeta itu jumlahnya sangat banyak di dunia ini. Dan bagaimana pengalaman kita yang kecil, sedikit dengan beberapa orang, bisa kita pakai sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang umum. Itu namanya generalisasi yang gegabah. Saudara-saudara, itu seperti kalau saudara melihat misalnya ada sebuah pohon rambutan dan saudara lihat kira-kira ada mungkin 500 buah rambutan di sana. Anda ambil 5 dan 5 itu 4 busuk. Satu saja yang tidak busuk. Lalu Anda menyimpulkan, ini pohon ini semua buahnya busuk semuanya. Loh, itu ada kesimpulan yang sangat gegabah karena sangat tidak mewakili ya saudara-saudara. Dari kasus tertentu tidak bisa diambil kesimpulan yang umum. Contoh lain adalah ateis berkata perang salib, perang Katolik melawan Protestan di Irlandia, ISIS, Boko Haram, semuanya dilakukan oleh orang beragama. Jadi agama adalah sumber peperangan. Nah ini pernyataan generalisasi saudara-saudara. Seperti Anda tahu kenapa ini generalisasi? Karena hanya dari beberapa kasus mengambil kesimpulan yang umum. Mengapa? Kok tidak dipikirkan kontribusi positif agama misalnya terhadap masyarakat, terhadap dunia. Di dunia pendidikan begitu banyak sekali sekolah-sekolah, bahkan sekolah-sekolah pertama-tama universitas top dunia, Harvard,
Yale, Princeton, itu semua didirikan oleh orang-orang Kristen. Dengan tujuan yang mulia, tujuan yang Kristiani kalau Anda belajar sejarahnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini adalah generalisasi yang gegabah yang sangat sering kita lakukan dan kita harus menghindarinya. Misalnya juga adalah ketika orang Kristen berkata, Muslim itu teroris. Semua Muslim itu teroris. Nah, itu adalah sebuah pernyataan yang tentu saja salah. Sama salahnya ketika kita berkata, enggak kok, semua Muslim itu baik. Nah, ini juga salah. Mengatakan semua Muslim baik itu salah, mengatakan semua Muslim teroris juga salah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dua-duanya terlibat pada generalisasi yang gegabah. Jadi jangan menggunakan kata semua dengan sembarangan, ya. Saudaraku, boleh saya berikan tip yang sederhana. Kalau saudara mengeluarkan pernyataan, Anda harus sangat berhati-hati menggunakan kata semua dalam sebuah kalimat. Karena jika Anda tidak yakin sepenuhnya, jangan pernah menggunakan kata semua. Lebih baik Anda menggunakan kata mayoritas, itu pun kalau Anda sangat yakin bahwa memang betul mayoritas. Cara yang paling aman adalah mengungkapkannya dengan kalimat atau dengan kata sebagian. Misalnya, sebagian orang Kristen itu munafik, itu udah pasti benar. Sebagian Muslim teroris, itu udah pasti benar, saudara-saudara. Tapi kalau Anda menggunakan kalimat mayoritas, itu sulit. Emang pernah survei? Semua itu generalisasi, saudara-saudara. Jadi kita lebih baik menggunakan kata semua dan kata tidak ada itu dengan berhati-hati sekali. Ya. Nah, kata yang lebih aman seringkali dalam berbagai konteks adalah sebagian. Mengatakan tidak ada orang Kristen yang munafik itu juga salah. Jadi kata semua dan tidak ada ini berbahaya, saudara-saudara. Kita harus hati-hati sekali menggunakannya sehingga kita tidak jatuh pada kekeliruan logika informal. Ya. Berikutnya, masih dalam kategori generalisasi, yaitu saudara-saudara, ini dalam bahasa Indonesia disebut klise. Ya. Anda sering mendengarkan kalimat-kalimat klise yang tidak selalu benar. Contohnya begini, dalam dunia apologetika, Alkitab pasti mengandung kesalahan lah. Karena Alkitab ditulis oleh manusia, sedangkan manusia kan bisa salah. Perhatikan kalimat ini. Manusia bisa salah. Alkitab ditulis oleh manusia, oleh karena itu Alkitab bisa salah. Di mana letak kesalahan dari pernyataan itu? Pertama, bisa salah itu tidak sama dengan pasti salah. Manusia bisa salah bukan berarti manusia pasti salah. Di dunia ini ada banyak textbook, saudara-saudara, selain Alkitab. Misalnya textbook matematika atau textbook bahasa Inggris yang ditulis oleh manusia dan 100% isinya benar tentang matematika dan tentang bahasa Inggris misalnya. Lalu kalau Alkitab ditulis oleh manusia, lalu kemudian dikatakan manusia bisa salah, mengapa kesimpulannya berarti bahwa Alkitab bisa salah atau bahkan disimpulkan Alkitab pasti salah? Itu keliru. Karena manusia selain bisa salah juga bisa benar. Buktinya textbook itu bisa benar. Dan banyak di antara kita ketika belajar di pendidikan, kita mengasumsikan textbook kita benar. Dan memang sebagian dari textbook kita benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, contoh lain dari klise yang salah dan kita harus kritisi adalah, misalnya kalau dalam percakapan sehari-hari adalah rajin pangkal pandai. Misalnya, rajin pangkal pandai. Nggak selalu benar. Itu kebenaran umum, tapi tidak selalu. Saudara-saudara, ada banyak orang yang rajin, tetapi tidak pandai. Karena memang dia misalnya IQ-nya rendah. Atau rajin pangkal kaya misalnya. Itu juga salah, saudara-saudara. Karena ada banyak orang yang rajin bekerja, tapi tidak pernah kaya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus berhati-hati dengan menggunakan kalimat-kalimat klise yang mengandung kebenaran secara umum terkadang, tetapi kita tidak boleh menjadikannya sebagai kebenaran mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh yang berikutnya dari kekeliruan informal, saudara-saudara. Ini yang disebut dengan nothing but fallacy. Atau kekeliruan yang biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu ada kalimat nothing but. Ya, tak lain hanya. Oke. Ini adalah sebuah kesalahan karena kita menyatakan bahwa sesuatu itu tidak lebih dari salah satu aspeknya. Mari kita pahami. Kita seringkali mendengar kalimat begini, misalnya ateis berkata, manusia itu hanyalah materi yang bergerak. Manusia itu kan hanya materi.
manusia hanyalah tubuh. Kira-kira demikian. Nah, di mana letak kesalahan ini? Manusia memiliki aspek tubuh, itu benar. Tetapi menyatakan manusia hanyalah tubuh, itu adalah kesalahan. Karena tubuh itu adalah aspek material dari manusia, tetapi manusia juga dapat saja memiliki aspek yang immaterial atau yang bukan materi, yaitu roh atau jiwa. Oke, jadi hati-hati sekali kalau kita menggunakan kalimat tidak lain hanyalah. Kita maupun orang lain, kalau saudara mengucapkan kalimat seperti itu harus peka. Ini kemungkinan kita keliru, saudara-saudara. Contoh lain adalah agama hanyalah buatan manusia. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Saudaraku, bahwa di dalam agama ada unsur yang diciptakan oleh manusia. Ya, misalnya ritualnya, tata cara keagamaannya, beberapa aturannya di dalam gereja tertentu itu buatan manusia, itu benar. Tapi menyatakan agama hanyalah buatan manusia, agama apapun itu, ya, secara khusus kita fokuskan pada kekristenan saja, saya kira itu keliru, saudara-saudara. Karena bisa saja agama memang mengandung aspek atau komponen buatan manusia, tetapi di sisi lain juga ada komponen atau aspek ilahi, saudara-saudara. Jadi ini penting sekali supaya kita tidak terjatuh pada nothing but fallacy. Contoh lain adalah Alkitab itu tidak lebih dari karya sastra biasa. Nah, sebenarnya kalau kita analisa, apakah benar bahwa Alkitab, khususnya kitab-kitab di dalam Alkitab itu memiliki jenis sastra tertentu? Jawabannya benar, saudaraku. Misalnya Mazmur itu puisi, oke? Nah, tetapi sudah perhatikan baik-baik, menyatakan bahwa Alkitab itu tidak lebih dari karya sastra biasa, itu berarti kita telah keliru, saudara-saudara. Karena walaupun Alkitab adalah karya sastra biasa, Alkitab juga merupakan karya dari Allah, Roh Kudus, yang menginspirasi para penulis Alkitab, yang menulisnya dengan gaya sastra tertentu. Jadi kita harus menghindari dan sekaligus mudah cepat mendeteksi kalau ada kalimat-kalimat dan disertai dengan kata-kata hanyalah, tidak lebih dari. Nah, itu biasanya cukup sering itu orang yang menyatakan itu terlibat dengan kekeliruan logika informal, yaitu nothing but fallacy. Oke. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, contoh yang berikutnya adalah terkait dengan penyebab. Jadi kita sering kali mengucapkan kalimat-kalimat yang keliru dalam kaitannya dengan sebab akibat. Oke. Ada beberapa istilah dan saya bisa lihat di buku, ada beberapa kategori, tapi kali ini saya ingin menyatukan saja. Intinya, terkadang orang menyatakan sebuah pernyataan secara keliru karena kekeliruannya terletak dalam hubungan sebab akibat. Ya. Misalnya begini, saudara-saudara. Kita mengatakan matahari terbit karena ayam berkokok. Nah, ini tentu saja keliru, sangat jelas. Yaitu kita keliru menyimpulkan matahari terbit karena ayam berkokok. Mungkin kita menyimpulkan begitu karena secara kronologis ayam berkokok terlebih dahulu baru matahari terbit misalnya. Tapi ayam berkokok sebelum matahari terbit itu tidak berarti ayam berkokok menyebabkan matahari terbit. Jadi ini tidak ada kaitannya. Oke, hanya satu kebetulan saja. Contoh lain adalah, ini yang sering saya dengar, banyak orang Kristen berpikir misalnya Muslim itu jumlahnya banyak di dunia karena poligami. Nah, ini orang Kristen sering berpikir demikian. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena orang Kristen tidak teliti ketika mengeluarkan pernyataan itu. Dia tidak mempelajari riset-risetnya. Oke, sebenarnya kalau Anda membaca beberapa artikel yang lebih akademis, jumlah Muslim di dunia ini banyak. Itu bukan karena poligami, tetapi lebih karena keluarga-keluarga Muslim itu memiliki anak yang banyak. Tapi anak yang banyak tidak selalu karena poligami. Banyak keluarga Muslim yang monogami, tapi anaknya banyak. Saudara-saudara. Nah, kenapa bisa demikian? Salah satu penelitian yang saya baca, itu adalah karena banyak sekali wanita-wanita Muslim itu yang tingkat pendidikannya tidak tinggi. Ya.
Nah, secara umum sudah bisa memperhatikan bahwa negara-negara yang mayoritas Muslim, kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa misalnya, atau Amerika, atau China, itu kalau Anda perhatikan negara-negara yang mayoritas Muslim, secara tingkat pendidikan, wanita itu agak lebih rendah. Nah, tentu tidak boleh digeneralisasi. Tentu ada banyak wanita Muslim yang juga sangat pandai dan tingkat pendidikan tinggi. Tapi kita bicara tentang secara umum, bukan secara mutlak. Nah, oleh karena wanita-wanita ini banyak yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, maka tidak menjadi wanita karier. Mungkin ini juga terkait dengan teologi mereka tentang peran dari ibu, ya, atau seorang istri dalam rumah tangga, sehingga banyak sekali yang punya anak banyak, saudara. Jadi ketika orang Kristen berkata Muslim jumlahnya banyak di dunia ini karena poligami, itu sebenarnya kita telah menyatakan sebuah kalimat yang terlibat kekeliruan logika informal, yaitu kekeliruan logika informal terkait sebab akibat. Oke, nah coba pikirkan misalnya di Indonesia saja, saudara-saudara. Saya yakin mayoritas Muslim yang Anda temui dan Anda kenal tidak poligami. Jadi dari situ saja sebagai contoh di Indonesia saja, pernyataan bahwa Muslim jumlahnya banyak karena poligami itu pernyataan yang salah, saudara-saudara. Contoh lain adalah begini, banyak belajar sains itu membuat orang menjadi ateis. Ini juga kalimat yang keliru, saudara-saudara. Pertama, karena hubungan sebab akibatnya tidak nyambung, saudara. Apa kaitannya belajar sains dengan menjadi ateis? Kalau Anda berpikir orang yang belajar sains akan membuatnya menjadi atau menyebabkan dia menjadi ateis, itu keliru. Mungkin Anda melakukan generalisasi. Mungkin Anda tahu ada beberapa teman Anda yang belajar sains lalu kemudian menjadi ateis. Lalu Anda melakukan generalisasi gegabah bahwa orang yang ahli sains atau belajar sains akan kemudian cenderung menjadi ateis. Itu generalisasi. Tetapi itu juga sebuah kesalahan terkait sebab akibat. Mungkin penyebab dia menjadi ateis terutama bukan karena belajar sains. Tetapi banyak orang menjadi ateis atau orang yang belajar sains menjadi ateis, kalau diselidik punya selidik ternyata bukan karena belajar sainsnya. Oke? Karena faktanya adalah banyak orang yang juga belajar sains dan tetap menjadi Kristen dan tetap beragama. Oke? Contohnya ada Francis Collins dan ada juga tokoh-tokoh orang-orang Kristen seperti Lester McGrath, saudara-saudara yang punya PhD juga di bidang sains, biologi, tetapi dia juga seorang teolog dan apologis. Jadi kita tidak boleh terjebak dengan hubungan kausalitas yang keliru. Menurut saya orang menjadi ateis terutama bukan karena belajar sains, tetapi memang karena hatinya dikuasai oleh dosa dan memberontak kepada Allah. Jadi faktornya bukan intelektual pertama-tama tapi spiritual. Kedua adalah faktor moral terkait dengan spiritual. Banyak orang menjadi ateis karena tidak ingin tunduk kepada aturan-aturan Allah. Karena ingin memiliki hidup yang bebas dan tidak terikat. Saudara-saudara. Padahal mereka lupa ketika mereka menjadi ateis, mereka pun juga akan terikat dengan sebuah sistem perilaku tertentu. Yang bahkan kita percaya itu bisa memperbudak mereka di dalam dosa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus berhati-hati ketika membuat pernyataan terkait hubungan sebab akibat karena seringkali itu tidak terkait atau keliru. Itu maksud dari kategori false cause ini, oke? Nah, contoh lain adalah dilema palsu, false dilemma. Nah, ini sangat sering kita dengarkan. Jadi ini termasuk kategori kekeliruan informal, ya. False dilemma intinya menyatakan bahwa hanya ada dua kemungkinan jawaban, padahal sebenarnya ada alternatif jawaban lain. Jadi kadang-kadang kita ketika berdiskusi atau berdebat, kita berpikir tentang sebuah permasalahan, itu alternatif jawabannya entah A, entah B. Padahal ada alternatif lain yaitu C, D, E, F, dan seterusnya. Atau bahkan entah A dan entah B, kita berpikir jawabannya salah satu, padahal bisa kedua-duanya digabungkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita seringkali berpikir demikian dan kita harus teliti mendeteksinya. Contoh, ada orang yang berkata begini, ketika mengomentari seorang pria yang punya istri banyak, poligami. Jadi ada orang yang komentar begini, entahkah dia menikahi banyak wanita karena bermaksud menolong mereka,
atau karena hawa nafsu. Atau karena hawa nafsu. Nah, kalau Anda perhatikan kalimat ini, seolah-olah hanya ada dua pilihan dan harus dipilih salah satu. Ketika seorang pria berpoligami, seolah-olah pilihannya dia poligami karena ingin menolong para wanita atau janda, atau karena hawa nafsu, misalnya, hawa nafsu seksual misalnya. Nah, ini namanya dilema palsu, karena bisa saja yang benar bukan hawa nafsu, bukan juga menolong, tapi dua-duanya. Coba pikirkan, bisa nggak seorang pria poligami karena ingin menolong orang-orang yang dinikahinya, sekaligus juga karena hawa nafsunya? Bisa nggak? Bisa. Itu alternatif C. Atau kemudian bisa juga alternatif D. Bisa jadi bukan karena hawa nafsu, bukan pula karena ingin menolong. Mungkin dia pengen bangga saja, kebanggaan saja. Oke? Bahwa dia berhasil menghidupi banyak orang. Jadi kita tidak boleh terjebak pada dua opsi. Setiap kali Anda mendengarkan ada orang berargumen dan pilihan opsinya hanya ada dua, pikirkan baik-baik. Mungkinkah pernyataan itu adalah sebuah dilema palsu? Contoh lain adalah begini. Kalau beriman itu pakai hati, bukan otak. Nah, ini contoh dilema palsu. Seolah-olah kalau kita beriman Kristiani, kita harus memilih beriman pakai hati atau beriman pakai otak. Seolah-olah hati dan otak ini harus dipilih salah satu. Padahal bisa dua-duanya. Karena Alkitab juga mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga dengan segenap akal budimu. Saudara. Oleh karena itu, saudara, dilema palsu saya pikir adalah salah satu yang paling umum kita temui di dalam percakapan sehari-hari maupun dalam argumentasi. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Berikutnya lagi adalah kekeliruan logika informal terkait dengan konsekuensi. Yang terkait dengan konsekuensi. Jadi appeal to consequences. Yaitu menggunakan konsekuensi negatif yang dapat muncul atau berpotensi muncul sebagai dasar penolakan terhadap substansi permasalahan. Misalnya begini, ada orang penganut teologi pluralisme agama, yaitu penganut pandangan yang percaya semua agama benar. Dan mereka berkata begini, jika kita percaya hanya agama kita yang benar, maka kita akan menjadi sombong. Jangan fanatik lah. Semua agama sama saja kok. Nah, jadi dia berpikir bahwa kalau ada orang mempercayai satu yang benar, satu pandangan atau wawasan dunia yang benar, misalnya Kristen, kalau saya percaya kekristenan yang benar, agama lain salah, maka itu bisa membuat saya sombong. Oleh karena itu saya harus menolak pandangan bahwa hanya ada satu pandangan yang benar, yaitu iman Kristen. Nah, ini adalah contoh kekeliruan berpikir, saudara. Kenapa, saudara? Karena konsekuensi negatif yang bisa muncul akibat sebuah pandangan atau tindakan itu tidak bisa menjadi dasar untuk menolak sebuah pandangan atau tindakan. Apakah ada orang yang percaya hanya ada satu agama yang benar, tetapi dia tidak sombong? Ada. Dan menurut saya orang Kristen seharusnya demikian. Kita percaya bahwa iman Kristen benar, Yesus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup, dan kita tidak boleh sombong karena kita tahu bahwa iman kita adalah anugerah, bahwa kita mempercayai itu bukan karena kita lebih pandai dari orang lain. Jadi seorang Kristen penganut pandangan eksklusivisme teologi, hanya iman Kristen yang benar, memang tidak harus sombong. Dan kalaupun ada orang Kristen yang sombong karena punya kepercayaan seperti itu adalah ekses negatif, dan itu kasus per kasus. Dan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menolak pandangan eksklusivitas iman Kristen, saudara-saudara. Contoh lain adalah seperti ini dalam sehari-hari, ya, percakapan sehari-hari. Ada orang tua berkata, anakku tidak aku belikan laptop karena takut kecanduan game. Perhatikan, orang tua berkata, anakku tidak aku belikan laptop atau handphone karena takut kecanduan game. Kecanduan game ini adalah konsekuensi resiko yang dapat muncul akibat membelikan atau memberikan seorang anak kecil laptop. Itu betul. Tetapi menurut saya itu tidak bisa dijadikan dasar, saudara-saudara, untuk kemudian tidak memberi anak laptop, khususnya ketika memang sudah membutuhkannya. Munculnya sebuah konsekuensi negatif, kemungkinan itu muncul, tidak bisa menjadikan dasar buat kita untuk menolak, ya, sebuah tindakan yang baik, ya. Kalau
memang demikian, ya kita tidak akan melakukan apa-apa, saudara-saudara. Karena semua tindakan yang bermakna biasanya mengandung konsekuensi. Ya, mari kita lanjutkan juga dengan yang berikutnya terkait dengan penyederhanaan yang berlebihan. Fallacy of oversimplification. Ya, jadi kadang-kadang kita terlibat dengan kekeliruan berpikir informal, terlalu menyederhanakan persoalan, yaitu terlalu menyederhanakan semua variabel yang terkait, dan kita fokusin pada satu variabel saja. Padahal ada banyak variabel yang terkait dalam diskusi kita. Jadi kacamata kita terlalu terfokus pada satu aspek atau satu area. Nah, ini sering juga terjadi. Misalnya begini, pernyataan semua agama intinya sama karena mengajarkan manusia untuk berbuat baik. Perhatikan kalimat ini. Sering bukan Anda dengar, semua agama intinya samalah karena mengajarkan manusia untuk berbuat baik. Nah, sekarang katakanlah benar semua agama mengajarkan berbuat baik. Walaupun saya tidak sepakat dengan itu. Karena kebaikan dalam setiap agama juga berbeda-beda standarnya, saudara-saudara. Tapi itu bukan topik kita hari ini. Nah, sekarang perhatikan, andai kata benar semua agama mengajarkan berbuat baik. Apakah itu berarti semua agama intinya sama? Tidak. Karena agama bukan hanya memiliki aspek moral, kebaikan. Tapi agama juga bicara tentang realitas. Apakah Allah, pencipta alam semesta, ada atau tidak? Yudaisme, Kristen, dan Islam percaya ada Allah sang pencipta alam semesta. Tapi agama Buddha tidak percaya pada keberadaan Allah pencipta alam semesta. Kalau Anda mempelajari secara akademis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi contoh lain adalah tentang realitas adalah siapakah manusia. Menurut Kristen, manusia memiliki dua aspek, material dan yang imaterial, yang bukan materi, yaitu jiwa atau roh. Tapi agama Buddha menolak aspek roh atau jiwa manusia, saudara-saudara. Nah, jadi tidak sama, agama bertentangan dalam hal wawasan dunianya, saudara-saudara. Walaupun mungkin ada kemiripan-kemiripan dalam hal moralitas, dalam kebaikan, tetapi agama tidak hanya berbicara tentang kebaikan, melainkan berbicara tentang kebenaran. Agama tidak hanya berbicara tentang moralitas, tetapi juga tentang realitas. Dan kalau kita berkata semua agama intinya sama karena mengajarkan perbuatan baik atau berbuat baik, berarti kita telah terlalu menyederhanakan persoalan. Kita melupakan aspek-aspek yang bertentangan dalam agama-agama. Oke? Nah, contoh lain adalah kalimat ini, misalnya rajin pangkal kaya. Ini klise. Tapi, tadi kita katakan ini juga salah, tapi bukan hanya klise. Ini juga salah karena ini terlalu menyederhanakan persoalan. Faktor yang membuat orang bisa kaya itu bukan hanya rajin. Bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas misalnya. Tapi bagi kita orang Kristen, kekayaan itu kita melihat bukan hanya ada orang yang kaya, dia kerja keras, dia kerja cerdas. Tetapi ada orang lain juga kerja keras, kerja cerdas, ya hard work and smart work, tapi tidak kaya. Jadi membuat kita orang Kristen percaya pada ajaran Alkitab bahwa berkat materi itu pun adalah pemberian Tuhan. Ya, bahwa ada faktor Tuhan yang sebenarnya mempercayakan kekayaan itu kepada kita. Jadi rajin pangkal kaya ini klise yang tidak selalu benar. Yang kedua ini juga terlalu menyederhanakan persoalan. Ini salah. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat yang keliru di sekitar kita. Nah, contoh lain adalah kekeliruan terkait dengan komposisi. Sudah-sudah ya, terkait dengan komposisi. Fallacy of composition. Maksudnya adalah kita seringkali mengasumsikan bahwa apa yang benar untuk bagian-bagian juga benar untuk keseluruhannya. Jadi kita berpikir kalau bagiannya A itu baik, B itu baik, C itu baik, maka ABC kalau digabung juga baik. Nah itu keliru, saudara-saudara. Contohnya begini, kalimat yang sering kita dengar. Wah, pelayanan tim hamba Tuhan di gereja itu pasti dahsyat ya, karena masing-masing penginjilnya hebat di bidangnya masing-masing. Sepertinya terdengar masuk akal ya. Kalau ada sebuah gereja memiliki penginjil misalnya 10 dan masing-masing ahli. Ada yang ahli berkhotbah, ada yang ahli dalam hal mengajar, ada yang ahli musik misalnya, ada yang ahli konseling dan seterusnya. Kita berpikir pasti pelayanannya tim hamba Tuhan di gereja itu
secara utuh sebagai satu kesatuan, pasti dahsyat dong. Jawabannya tidak selalu demikian. Dan kita salah menyimpulkan demikian. Karena apa yang benar bagi anggota tidak berarti selalu benar untuk keseluruhan. Bisa saja yang terjadi bukan tim pelayanannya dahsyat dan baik, tapi dahsyat bertengkarnya. Dahsyat ketidaksehatian. Dan tidak bisa saling berkoordinasi, kompetisi, saling menjatuhkan. Misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa fallacy of composition ini seringkali kita juga lakukan. Sebaliknya juga benar, saudara-saudara. Apa yang benar bagi sebuah keseluruhan, satu keseluruhan, tidak selalu benar bagi bagian-bagiannya. Ini juga benar, saudara-saudara. Ya. Misalnya sebuah tim sepak bola. Sebuah tim sepak bola sebagai satu kesatuan, kesebelasan, bagus banget performanya. Itu tidak berarti masing-masing pemainnya berarti juga semua bagus. Ya, tidak. Karena sebagai satu kesatuan, kesebelasan, dia bisa saja bagus. Tapi masing-masing individu kalau dipisah masing-masing, sebenarnya kualitasnya biasa saja. Tapi karena sinerginya baik, maka ketika membentuk sebuah kesebelasan bisa menjadi kesebelasan yang bagus, saudara-saudara. Jadi apa yang benar bagi bagian tidak selalu benar bagi keseluruhan. Apa yang benar bagi keseluruhan tidak selalu benar bagi bagian-bagiannya. Kira-kira demikian. Nah, sampai di sini kita sudah belajar cukup banyak, saudara-saudara, contoh-contoh dan kategori dari kekeliruan logika, baik itu formal maupun yang informal. Yang informal baik itu terkait dengan bahasa maupun relevansi. Dan kita melihat ada banyak, khususnya fokus kita hari ini lebih banyak kepada kekeliruan informal. Saya memberikan contoh cukup banyak, tapi sebenarnya masih banyak sekali, saudara-saudara, contoh-contoh lain. Dan kalau saudara ingin belajar, silahkan membaca buku yang telah kami berikan kepada saudara. Dan Anda bisa juga menyelidiki sumber-sumber yang ada di internet untuk melihat lebih jauh contoh-contohnya. Atau membeli buku tentang logika. Saya percaya, saudara-saudara, kalau Anda mengikuti materi ini dengan seksama, saudara akan menjadi orang yang seperti saya. Ketika pertama kali saya belajar tentang kekeliruan-kekeliruan logika, dan itu belasan tahun yang lampau, saudara. Pertama kali saya belajar, saya terkesima dan saya baru menyadari betapa seringnya saya mengucapkan kalimat dan pernyataan yang salah atau berargumentasi dengan cara yang salah, dan betapa seringnya pula orang yang saya ajak bicara itu mengeluarkan pernyataan yang salah. Dan belasan tahun yang lalu ketika pertama kali saya belajar ini, itu menolong saya untuk lebih berhati-hati menggunakan kalimat-kalimat di dalam menjawab pertanyaan orang, misalnya di dalam seminar-seminar saya, ataupun di dalam misalnya mengucapkan kalimat saya sendiri, saya menjadi pribadi yang lebih berhati-hati. Apakah saya dan saudara masih bisa salah ketika mengucapkan? Tentu saja, jangan takut. Kita terus memperbaiki diri, minimal kalau saudara belajar sesi ini dengan baik, maka saudara akan diberikan kepekaan yang lebih tinggi untuk mendeteksi kesalahan. Kedua, saudara akan berupaya untuk menghindarinya dan saudara akan membangun sebuah argumen dan pernyataan yang positif, yang lebih sulit untuk dikritik karena tidak mengandung kesalahan. Akhir kata saya ingin mengutip kalimat ini dari Norman Geisler dan Ronald Brooks. Ya. Dia berkata begini, "Of making many fallacies, there is no end. For every right way to think, there is at least one wrong way. The real shocker is that the wrong ways often sound more persuasive." Terjemahan bebas saya kira-kira begini. Dalam hal membuat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan, itu tidak ada habisnya. Untuk setiap satu cara yang benar dalam berpikir, paling sedikit ada satu cara yang salah. Tetapi hal yang sangat mengejutkan sebenarnya adalah bahwa cara yang salah, dalam hal ini pernyataan yang keliru secara formal maupun informal, itu seringkali terdengar lebih meyakinkan. Saudara-saudara, seringkali terdengar lebih meyakinkan. Jadi next time, lain kali kalau sudah nonton debat terbuka di internet, debat pilpres misalnya, atau debat misalnya dulu gubernur, Anda tonton ulang, atau Anda juga mendengarkan sebuah ceramah atau pernyataan di sosial media, saya sangat yakin ketika Anda mendengar dengan teliti, Anda akan menemukan banyak sekali kesalahan atau kekeliruan logika informal, bahkan formal di dalamnya. Terima kasih.
Semoga Tuhan memberkati saudara untuk melanjutkan ke dalam sesi-sesi yang berikutnya, dan sesi ini akan menjadi sebuah fondasi yang membantu kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat datang kembali di dalam kelas Tele Akademi Apologetika Indonesia. Hari ini kita tidak akan masuk mendalami sebuah topik yang baru atau materi baru, tetapi justru kita akan mencoba mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah lewat. Secara khusus, topik tentang logika. Nanti teman-teman akan diberikan soal-soal logika, dan kalau kita lihat akan ada 3 segmen latihan yang perlu kita kerjakan. Yang pertama yaitu tentang melatih kecermatan. Untuk kita bisa membedakan yang benar dari yang salah satu skill yang kita perlukan adalah belajar cermat. Kita perlu menganalisa dari soal cerita atau dari proposisi yang ada, manakah kekeliruan, manakah yang tidak tepat. Sehingga ketika kita bisa mengidentifikasi seluruh kesalahan tersebut, kita tahu jawaban yang benar, jawaban yang tepat itu seperti apa. Itu segmen yang pertama. Dan di segmen yang kedua kita akan mencoba melatih logika sederhana. Kalau boleh dipaparkan, kira-kira kita akan mendalami tentang hukum-hukum logika. Kita akan belajar menyusun silogisme, belajar kemudian melihat validitasnya dan kebenarannya, dan juga melihat tentang kekeliruan-kekeliruan yang sering kali terjadi di dalam seseorang itu berpikir. Khususnya topik tentang apologetika. Dan bagian ketiga, bagian paling menarik, setidaknya bagi saya, adalah kita mau coba menggunakan logika di dalam menafsirkan Alkitab. Sebagaimana yang telah kita pelajari, Tuhan memberikan kita logika supaya kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Maka mari kita latih penggunaan-penggunaan logika di dalam kita memahami firman Tuhan. Dengan kita terus-menerus mengasah keterampilan dan kemampuan itu, saya yakin dan percaya kita akan semakin dibuat bisa melihat kebenaran Tuhan dengan lebih jeli dan dengan lebih tepat. Dan disitulah kita akan mengenal Allah dengan lebih baik, dan kita akan dibuat mengasihi Allah dan mau hidup kembali bagi Dia. Dan saya percaya tujuan dari semua ini, ketika kita bisa menggunakan logika untuk kita mengenal kebenaran Tuhan, kita dimelatih untuk bisa menyusun argumentasi yang tepat, maka seluruh keterampilan ini menolong kita menjadi pemberita-pemberita kebenaran Allah dengan benar, dengan tepat, dan dengan efektif. Kiranya semua proses ini bisa dilalui dengan baik, dan nanti di bagian akhir akan ada muncul jawaban di mana kita bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah kita lalui, yaitu dengan mengerjakan soal-soal, sudah tepat atau belum. Dan jika nanti akan ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa konsultasikan pertama-tama kepada teman-teman fasilitator, dan minggu depan kita mempunyai kesempatan 2 kali untuk kita melakukan Q&A. Di dalam kesempatan itu kita juga bisa kembali berdiskusi dan bisa kembali melakukan tanya jawab. Sekali lagi, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.